Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas fasal yang keempat, berbicara tentang ketentuan-ketentuan terkait dengan situasi dan kondisi dalam hal zaman dan makan dalam berdakwah. Siapapun saat berdakwah, dia akan berkaitan dengan dua dimensi ini. Dimensi zaman, waktu, dan dimensi makan, tempat. Sehingga siapapun punya kaitan dengan tempat dan waktu. Maka di saat berdakwah, bagaimana kita meletakkan metode, sikap, target, dan sebagainya, tentunya ada kaitannya dengan bagaimana keadaan tempat yang kita datangi. Situasi dan kondisinya seperti apa. Sehingga di saat seseorang menguasai dengan baik situasi dan kondisi suatu tempat, dia akan meletakkan target-targetnya secara tepat, metode-metodenya, mengacarakan acara-acaranya dengan tepat. Namun di saat seseorang tidak peduli kepada situasi dan kondisi, umumnya mengarah kepada kegagalan. Pada saat yang lalu kita telah membahas al-mabhathul awal. Pembahasan yang pertama yaitu perbedaan situasi dan kondisi di zaman sadrul Islam pada saat pertama kali datang, yaitu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dibandingkan dengan zaman kita saat ini. Maka terjadi perbedaan yang sangat jauh sekali. Kita tidak boleh menyamakan dua keadaan itu. Situasi dan kondisi yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa memaksakan metode tertentu terkait dengan dua hal yang berbeda ini. Adapun Islamnya kita tidak boleh rubah-rubah. Al-Quran seperti apa adanya, Al-Hadis seperti apa adanya. Tapi bagaimana menerapkan Al-Quran dan Al-Hadis, kita harus melihat. Di saat kita ingin memasang target, maka sesuaikan targetnya dengan situasi dan kondisi yang ada. Di saat seseorang ingin menerapkan metode, maka pertimbangkan metodenya itu harus tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Kemudian berbicara tentang perbedaan dari satu Misr ke Misr yang lain. Ini yang insya Allah kita akan bahas pada saat ini. Bahwa di suatu Misr atau wilayah, jadi di wilayah tertentu, di sana berlaku situasi dan kondisi tertentu. Di wilayah yang lain, situasi dan kondisinya sudah berbeda. Oleh karena itu kita tidak bisa memaksakan metode ini tepat di sini. Tapi belum tentu tepat di sana. Karena situasinya berbeda, kondisinya berbeda. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tentang bagaimana kita itu memperhatikan
kita berada di negara Islam yang menerapkan syariat Islam atau bukan. Dua hal yang berbeda. Di saat negara itu benar-benar menerapkan syariat Islam, maka tentu saja berdakwah di sana lebih mudah. Karena terdukung. Dibandingkan dengan berdakwah di suatu tempat yang ternyata justru menolak Islam atau fobi terhadap Islam. Pasti situasi dan kondisinya berbeda, maka metodenya pun berbeda. Kita ingin masuk kepada mabhas yang keempat. Kepada mabhas yang kedua maksud saya. Kita ingin berbicara tentang bagaimana situasi dan kondisi berpengaruh terhadap dakwah kita di saat perbedaan itu antara Mesir kepada Mesir, wilayah kepada wilayah yang lain. Maka ahwalun nas, keadaan orang, situasi dan kondisi mereka umumnya berbeda dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Di mana di suatu wilayah, di sana ada keadaan alam yang bisa jadi berbeda dengan keadaan alam di tempat yang lain. Yang ini misalnya padang pasir, yang ini adalah hutan belantara atau daerah salju dan seterusnya. Tentunya keadaan alam ini berpengaruh terhadap situasi dan kondisi. Begitu pula adat istiadat. Di suatu tempat berbeda dengan di tempat yang lain. Maka kita ingin memperbaiki, ingin berbuat sesuatu yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka perhatikan itu. Bahwa adat istiadat pun harus diperhatikan. Bukan artinya Islam ini akan disesuaikan dengan adat istiadat mereka. Tidak. Tapi kita ingin merubah adat istiadat itu. Kita ingin memperbaiki adat istiadat itu agar sesuai dengan Islam. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti kalau begitu metodenya demikian. Sikap kita seperti ini. Maka kita acarakan acara-acara yang demikian dan demikian. Kemudian berbicara tentang dari satu negara ke negara yang lain pun demikian. Maka akan kita lihat apa-apa yang ada di suatu negara belum tentu ada di negara yang lain. Kenapa? Inilah manusia. Di mana di saat mereka itu telah membentuk sebuah negara, maka akan membentuk situasi dan kondisi. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan bagaimana metode kita. Metode qauliyah, kata-katanya harus seperti apa. Fi'liyah, metode kita dalam berbuat, maka perbuatannya seperti apa. Acaranya akan bagaimana. Sikap kita akan seperti apa dan sebagainya. Kita atur. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, kita mendapatkan contoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap mengutus seorang nabi, maka nabi itu akan berbahasa sesuai dengan bahasa di daerah atau di masyarakat yang didatangi atau diutus nabi itu ke sana. Di antaranya kita membaca pada surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, seorang utusan yang manapun, illa bilisani qaumihi,
kecuali dia akan berbahasa dengan bahasa kaumnya. Dia akan mendatangi siapa? Dia akan mendatangi suatu bangsa atau suatu masyarakat yang berbahasa Suryani. Maka nabinya pun berbahasa Suryani. Di saat mendatangi bangsa yang ternyata bahasanya Ibrani, maka si nabi atau rasul itu pun akan berbahasa Ibrani. Di saat mendatangi masyarakat Arab, maka bahasanya pun bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan situasi dan kondisi yang ada pada suatu masyarakat yang akan didakwahi. Kemudian kita bertanya, apa perlunya? Seorang nabi dan rasul itu datang untuk menegakkan hujjah, bahwa ilmu itu telah sampai kepada mereka. Mereka itu telah diperingati, mereka itu telah diberi pelajaran, mereka itu telah mendapatkan keterangan yang secukupnya. Adapun nanti akan ada penolakan, maka dia yang akan bertanggung jawab terhadap penolakannya, karena bukan berarti Nabi belum menjalankan tugasnya, sudah, tapi menolak. Ini hal pertama. Ini yang disebut dengan iqamatul hujjah. Bahwa orang berdakwah itu harus menegakkan hujjah. Bahwa hujjah itu telah sampai, mereka menolak. Itu urusan mereka. Kemudian, hal yang kedua, dengan bahasa yang sama, maka keterangan itu jadi jelas. Di saat seseorang berbahasa dengan bahasa A, sementara masyarakat yang didatangi itu bahasanya adalah B, maka tidak ketemu. Maka keterangan jadi rancu, disalahpahami orang. Maka tidak tegaklah hujjah. Jadi kita lihat ini di antara hikmah kenapa suatu daerah itu harus diperhatikan. Di antaranya bahasanya. Kemudian kita pun melihat di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul, di samping mereka itu memperhatikan at-tauhid, juga memperhatikan sisi mungkar yang mereka lakukan. Karena ternyata kemungkaran yang menjadi adat istiadat di suatu wilayah itu ternyata berbeda dengan adat istiadat yang ada di wilayah yang lain. Sehingga pelanggaran yang telah menjadi adat istiadat di suatu tempat berbeda dengan di tempat yang lain. Contohnya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Di samping Nabi Syuaib itu mengajarkan at-tauhid agar masyarakatnya itu beribadah hanya kepada Allah saja. Namun beliau pun diutus untuk sebuah adat istiadat yang telah menjadi pelanggaran bersama terhadap syariat Allah. Sehingga mereka itu bersama-sama melakukan kemungkaran. Nah, kita lihat pada surat Asy-Syu'ara ayat 181. Wa auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Dan tepati oleh kalian al-kail, timbangan, takaran. Wala takunu minal mukhsirin. Dan janganlah kalian menjadi orang yang merugikan orang lain, menzalimi orang lain. Nah, kita lihat di samping Nabi Syuaib itu mendakwahi kaumnya agar bertauhid, beribadah kepada Allah semata-mata, juga memperhatikan suatu adat istiadat yang bersama-sama. Mereka itu dengan adat istiadat itu melanggar, berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, berbuat dosa, yaitu dalam hal ini adalah merugikan takaran dan timbangan, menzalimi satu dengan yang lain dalam hal takaran dan timbangan. Maka itu dibenahi, diislah, diperbaiki.
Contoh yang lain adalah Nabi Lut alaihi salam, di mana Nabi Lut alaihi salam di samping tugasnya adalah mengajarkan at-tauhid, mengajak mereka agar beribadah semata-mata hanya kepada Allah, juga memperhatikan pelanggaran mereka, di mana mereka itu ternyata punya adat istiadat yang buruk, yaitu homoseksual. Maka itu diperhatikan, itu diislah, diperbaiki oleh Nabi Lut alaihi salam. Maka kita lihat pada surat Al-A'raf ayat 80-81, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Lut di saat dia itu berkata kepada kaumnya, apakah kalian ini adalah orang-orang yang berbuat maksiat, yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di alam semesta. Jadi kita lihat ini pertama kali orang melakukan penyimpangan seksual yang disebut dengan homoseks itu di zaman Nabi Lut alaihi salam. Sebelumnya belum pernah ada. Dan ternyata telah menjadi adat istiadat di sana. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian ini mendatangi lelaki, melampiaskan syahwat dan bukan perempuan. Bal antum qaumum musrifun. Dan kalian itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kita lihat di sini Nabi Lut alaihi salam di samping mendakwahi kaumnya kepada at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata, juga memperhatikan suatu aspek yang telah menjadi adat istiadat yang buruk. Maka kita lihat dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, kita dapati perbedaan adat istiadat, perbedaan situasi dan kondisi. Maka para nabi dan rasul itu, para pendakwah itu, di samping mereka itu memperhatikan at-tauhid, namun juga memperhatikan apa yang dilanggar oleh mereka, terutama jika pelanggaran itu telah menjadi adat istiadat. Kemudian berikutnya kita memperhatikan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan hal ini, di mana Rasulullah SAW pada saat mengutus Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Jadi Rasulullah jelaskan ini, yang kalian datangi itu jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang yang punya spesifikasi, yaitu ahlul kitab, di mana mereka memiliki Tuhan yang banyak, yang disebut dengan Trinitas. Nah, maka dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, maka hendaknya yang engkau awalkan adalah at-tauhid. Fokus engkau terhadap at-tauhid, karena ini pelanggaran mereka. Sehingga hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa orang berdakwah itu harus memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi yang ada di suatu tempat. Maka
di saat orang itu menguasai dengan baik situasi dan kondisi yang ada di suatu tempat, maka dia mampu berfokus. Dia mampu menetapkan target, menetapkan metode, membuat acara-acara yang pas, yang tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Sehingga kita lihat bahwa di saat menghadapi ahlul kitab, maka yang tepat itu adalah fokus di sini. Masalah Trinitas ini harus diselesaikan. Kita bayangkan kalau Trinitas itu masih ada pada mereka, namun mereka sholat, mereka berpuasa. Sholat dan puasa mereka tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena perbuatan pelanggaran yang merupakan kufur ini, yang merupakan syirik ini masih ada pada mereka. Sehingga Allah tidak akan menjadikan amal mereka sebagai amal saleh. Kebaikan mereka hanya menjadi kebaikan untuk dunia ini semata-mata. Sehingga Allah akan balasi kebaikan dengan kebaikan pula. Namun tidak menjadi albir. Tidak menjadi amal saleh. Sehingga pada akhirnya tugas kita adalah menyiapkan setiap metode, target, acara, dan sebagainya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di suatu wilayah tempat kita berdakwah ke sana. Dan ingat catatannya, bukan Islamnya yang kita rubah. Salah di saat kita lihat orang-orang liberal, orang-orang sekuler itu punya pemahaman yang salah. Katanya di saat satu tempat dengan tempat yang lain itu mengalami perbedaan, maka Islam harus menyesuaikan dengan daerah itu. Kita bilang bukan itu. Bukan itu. Mereka harus dirubah. Harus diislamkan. Harus diperbaiki Islamnya. Harus dibuat mereka itu menerapkan Islam dengan baik dan benar. Hanya saja yang harus disesuaikan itu adalah metodenya, caranya. Bagaimana kita beracara bersama mereka. Bagaimana kita mengantisipasi dan menyikapi mereka. Bukan Islamnya. Islam tidak boleh dirubah-rubah. Karena Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Yang harus disampaikan apa adanya. Sehingga orang itu harus diajak kepada Islam secara keseluruhan. Tidak mengambil sebahagian, meninggalkan sebahagian yang lain. Contoh yang lain adalah bagaimana dari zaman ke zaman kita dapati hal yang ada pada suatu daerah ternyata menjadi ciri khas mereka. Di antaranya adalah bagaimana di daerah Kufah itu pelanggaran yang umum terjadi di sana adalah pelanggaran Rafidhah. Mereka itu adalah Syiah yang Rafidhah, berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, kemudian sampai kepada sikap seperti menuhankan beliau, melebih-lebihkan Al-Husain, keluarga Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, secara berlebih-lebihan. Tapi di wilayah yang tidak jauh dari situ adalah daerah Syam. Daerah Syam ternyata sebaliknya. Mereka itu adalah An-Nawasib. Orang-orang Nawasib ini justru berbuat sebaliknya. Terkesan seolah-olah membenci Ali. Tidak bisa menerima Ali. Bahkan bersikap sebaliknya terhadap Ali.
Nah, ini an-nawasib. Jadi ini wilayah, tidak jauh. Kita lihat antara Irak dengan Syam itu hampir bersebelahan. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa tentunya cara berdakwah di sini berbeda dengan cara berdakwah di sini. Bagaimana kita menerapkan yakni metodenya, acaranya, yakni kemudian sikap kita dan seterusnya tentunya berbeda. Kemudian di antara hal yang juga kita perhatikan, kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW pada suatu saat akan menulis surat kepada Ar-Rum, kepada kerajaan atau kaisar Romawi. Maka para sahabat pun berkata kepada beliau, innahum la yaqra'una kitaban illa ayyakuna makhtuman fattakhadha khataman min fiddah. Sesungguhnya mereka itu, orang-orang Romawi itu, tidak mau membaca suatu surat kecuali jika surat itu distempel, makhtum, ada khatamnya, ada stempelnya di sana. Fattakhadha khataman min fiddah. Maka Rasulullah SAW pun membuat khatam, yakni stempel yang terbuat dari silver, dari perak. Jadi kita lihat ini Rasulullah SAW menulis surat menyesuaikan dengan keadaan suatu tempat, di mana di tempat itu mereka tidak akan menerima surat kecuali jika distempel. Maka Rasulullah SAW pun menyesuaikan diri. Beliau tidak sedang merubah Islam, tapi beliau sedang berbuat sesuatu yang akan membuat surat itu diterima. Surat itu dihormati. Mereka sudah memiliki adat istiadat di mana surat resmi itu harus ada stempelnya. Baru mereka bisa menghargai surat itu. Jadi kita lihat ini adalah sebuah perhatian. Sebuah perhatian terhadap situasi dan kondisi yang menyebabkan orang berdakwah itu harus menyesuaikan diri. Rasulullah SAW ingin mendakwahi Kaisar Romawi. Maka beliau ingin bertulis surat. Nah, ini kan berdakwah. Mengirim surat itu berdakwah. Ternyata di sana ada sebuah adat istiadat bahwa surat resmi itu harus berstempel. Maka Rasulullah SAW mendadak setelah mendengarkan kenyataan itu, beliau membuat stempel, menyesuaikan. Jadi kita lihat bahwa seperti itu. Contohnya seperti di negeri kita misalnya. Kita ini kalau ingin mengacarakan acara-acara, membuat sekolah dan sebagainya, ternyata harus membentuk yayasan. Kalau tidak memiliki yayasan, akan mengalami kerugian-kerugian dan sebagainya. Maka orang pun mengikuti acara itu, di mana membuat yayasan. Sehingga hal-hal yang demikian akan terus terjadi. Karena suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Ada tuntutan-tuntutan di sebuah wilayah yang menyebabkan kita, kalau ingin diterima di sana, maka kita harus menyiapkan sesuatu, melakukan sesuatu. Tapi bukan merubah Islam, bukan merubah Al-Quran, bukan merubah Al-Hadis. Oleh karena itu, Syekh Fawaz mengatakan,
wa alaihi fa innahu yanbaghi lid-da'iyati ma'rifatu tilkal fawariqi bainal 'adati wal ahwali ala hasbil baladi alladhi huwa fihi liyakuna dhalika ad'a litablighi dinillahi fil ardi. Oleh karena itu mestilah atas orang yang berdakwah, atas seorang dai untuk mengenali, memahami perbedaan-perbedaan terkait dengan adat istiadat, terkait dengan situasi dan kondisi sesuai dengan suatu daerah tempat dia berada. Sehingga di saat seseorang memperhatikan adat istiadat dan situasi dan kondisi yang berlaku di suatu tempat-tempat dia berdakwah itu, maka itulah yang akan mendukung keberhasilan, yang akan mendukung sampainya misi dakwah, diterimanya apa yang didakwahkan. Sehingga kita pun akan menjadi orang yang sukses dalam berdakwah karena kita ini benar-benar melakukan kesiapan-kesiapan, perencanaan-perencanaan yang matang, yang benar-benar telah menyesuaikan dengan suatu keadaan sehingga kita akan menemui keberhasilan. Di mana orang berdakwah itu harus menyusun strategi, menyusun taktik, menyusun program, memanage, mengelola apa-apa yang akan dikerjasamakan, dikoordinasikan. Kemudian bagaimana menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga di saat dia bergerak, maka gerakannya itu akan menemui sasarannya dengan tepat. Inilah ajaran Islam. Dan inilah hal yang sederhana sekali terkait dengan keberhasilan dakwah sesuai dengan manhaj as-salafus salih. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.